Oke, selamat siang semuanya ya. Semangat pagi juga ya kepada seluruh siswa-siswi saya kelas 12 SMA Sultan Iskandar Muda. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan dari yang minggu lalu. Nah, minggu lalu ini kan kita udah sampai sini ya. Nah, aritmatik logik unik pada CPU ya berfungsi untuk memproses operasi perhitungan. Nah, kita lanjut di soal berikutnya ya. Oke. Oke, pada soal kali ini pertanyaannya adalah jenis ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diisi kembali. Ya, jawabannya adalah EEPROM. Oke. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ROM itu kepanjangan dari read only memory ya. Jangan lupa read only memory. Dia memorinya hanya dapat dibaca saja. Tapi ada juga jenis ROM yang bisa dihapus datanya dan dapat diisi kembali. Nah, namanya EEPROM. Oke, nah, bukan PROM ya, itu buatan saya saja. Bukan DXDIAX itu untuk mengecek spesifikasi laptop ya. Nah, SODIMM yang udah kita bahas sebelumnya itu adalah RAM untuk laptop ya. Nah, kemudian DDR4 itu jenis RAM-nya. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 yang sekarang dipakai ya. Nggak tahu, mungkin ke depan akan muncul DDR5 ya, nggak tahu. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Slot IDE ya, bahasa Inggrisnya, pada motherboard digunakan untuk menghubungkan apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jawaban yang benar adalah CD-ROM dan hard disk. Oke. Nah, bukan floppy disk drive atau CD. Nah, bukan floppy disk drive atau hard disk ya. Hard disk termasuk, cuman ini kalian kalau dapat soal seperti ini perhatikan dan-nya ya. Nah, dan itu kan artinya dua-dua harus benar. Nah, sedangkan floppy disk drive itu nggak pakai IDE. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang ada floppy disk drive-nya ya, by the way floppy disk drive itu adalah tempat disket ya. Sekarang nggak kalian pakai lagi. Kalau zaman bapak dulu ini pakai tempat disket. Disket itu ya udah kita bahas di minggu lalu ya. Besarnya hanya 1,44 MB saja. Nah, paling cuma bisa 2 file Word lah kalau zaman-zaman saya dulu. Nggak jangan ngimpi nyimpan lagu apa segala macam tuh nggak ada. Oke. Nah, oke, kalau flash drive, bukan flash drive itu kebanyakan ya pakai USB ya, tinggal colok doang. Nah, jadi perhatikan benar-benar dan-nya. Jadi dua-dua harus benar. Kalau dapat soal seperti ini, jangan langsung lihat oh hard disk langsung oke, ternyata floppy drive enggak. Ya, jadi jawabannya adalah CD-ROM drive dan hard disk. Oke, nah jadi kalau lihat model-model begini harus sudah ingat lah, karena ini sangat umum sekali dalam dunia hardware ya, dunia komputer lah. Oke, nah selanjutnya petunjuk yang digunakan untuk memasang tombol power, lampu power, tombol reset, pin dan lain-lain dilihat dari. Nah, kalau kalian jawabnya buku petunjuk casing, ini jawabannya salah. Kenapa? Karena jawaban yang benar adalah mainboard. Kenapa buku petunjuk casing ya? Buku petunjuk casing itu nggak ada ya. Paling kalau misalnya kalian beli casing baru ya, hanya disediakan kertas kecil yang menunjukkan spek dari si casing ini. Jadi nggak ada dikasih tahu bagaimana cara merakit komputer, apalagi memasang kabel untuk power, lampu power dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, jadi kalian bisa lihat langsung di mainboardnya. Di situ ada tulisan kayak power, kayak PWR, kemudian untuk tombol reset colok kemari ya, on off-nya colok kemari, tombol pin colok kemari dan sebagainya. Di situ ada langsung. Jadi lihat langsung di motherboardnya. Kalau memang nggak ngerti juga kan banyak sekarang informasi gampang ya, ada Google, ada YouTube dan sebagainya, itu gampang sekali. Jadi kalau petunjuk, ingat ya, kalau petunjuk perakitan itu lihat langsung di mainboard. Nggak ada buku-buku petunjuk casing di situ. Oke, apalagi kontrol panel, bukannya BIOS, device manager. Nah, bagi yang belum tahu apa itu kontrol panel, mainboard, device manager, seharusnya sudah mulai sadar ya. Karena ini udah kelas 12, masa yang begini juga nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu silahkan cari di Google aja lah, baca-baca sendiri. Oke, selanjutnya pada pemasangan RAM yang harus diperhatikan adalah yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah pengait RAM nggak boleh renggang. Kenapa? Ya, kalau kita lihat yang pertama, letak pengait RAM jangan sampai terbalik.
nggak mungkin terbalik ya. Ini nggak mungkin terbalik. Kenapa? Karena RAM itu kan punya lubang-lubangnya. Ya, jadi nggak akan mungkin bisa terpasang kalau terbalik. Nggak akan mungkin. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat letak lengkung di antar pin RAM harus sama dengan tempat lengkung di slot RAM. Nah, ini juga nggak gimana ya? Ya, ini memang harus sama. Tapi ya memang sudah pasti sama. Karena nggak mungkin dia bisa salah pasang. Karena dia ada lengkungan-lengkungan itu yang memang pasti pas di mainboard. Jadi nggak kita perhatikan pun juga memang itu udah ada sendiri gitu. Nah, kemudian kita lihat yang keempat jawabannya, jumlah pin RAM harus sama dengan jumlah pin di slot RAM. Ya iyalah, itu udah jelas ya, itu nggak perlu diperhatikan, memang udah harus pas ya. Nah, chip RAM harus menghadap ke CPU, nggak juga sih, ada yang membelakangi, ada yang menghadap, nggak harus. Yang penting slot RAM-nya ya disitulah tempat pemasangan RAM. Nah, kalau yang ini sering sekali orang kalau teknisi dia sering kali salah dalam ini. Kadang-kadang pengait RAM itu dia renggang gitu, jadi pas dicolok lupa diceletekin ya, lupa dipasang pengaitnya, akhirnya RAM-nya nggak terbaca. Dia bilanglah RAM-nya rusak dan sebagainya, padahal ini hanya masalah teknis saja. Oke, nah jangan sampai salah soal ini. Nah, kemudian berikutnya fungsi utama thermal paste yang dioleskan di heatsink dan CPU bertujuan untuk apa? Ya, menyalurkan panas yang dihasilkan CPU. Nah, bukan meningkatkan kerja CPU ya, nggak ada sama sekali thermal paste itu. Thermal paste nggak ada hubungannya. Atau mengencangkan CPU enggak ya, menghindari arus pendek enggak, perlengkapan CPU di motherboard juga enggak ya, apalagi bilang pelengkap, karena ini bukan pelengkap ya, ini memang harus ada. Nah, jadi thermal paste itu kan dioleskan di atas CPU ya, kemudian ditempel heatsink supaya apa? Thermal paste ini mampu menyerap panas di CPU dengan baik. CPU itu prosesor ya, nah Central Processing Unit. Nah, dia mampu menyerap panas supaya benar-benar bisa didinginkan oleh si kipas atau heatsink. Nah, itu fungsi thermal paste. Oke, kita lanjut. BIOS merupakan kepanjangan dari BIOS itu kepanjangan dari Basic Input Output System. Nah, jadi seluruh kinerja komputer input dan outputnya diatur oleh BIOS. Nah, bukan yang lain hanya buatan saya saja. Nah, itu kalian baca lagi misalnya kalian belum tahu BIOS itu apa. Nah, silahkan dibaca-baca lagi. Ya pokoknya dia mengatur. Nah, kalau misalnya kayak jam ini ya, jam tanggal dan segala macamnya ya, settingan-settingan komputer itu semua disimpan di BIOS. Nah, BIOS itu punya baterai ya, makanya jam ini bisa tetap hidup. Bisa tetap hidup walaupun laptopnya mati ya. Begitu hidupkan dia tetap jalan, jamnya nggak berhenti karena dia tersimpan di baterai yang diperdayai oleh baterai ya. Nah, berikutnya ada soal yang lain ya. Berikut ini termasuk alat output. Nah, kita perhatikan mouse itu alat input ya, berarti ini udah jelas enggak. Printer, monitor, light pen. Light pen itu tahu kalau misalnya bahasa kita sekarang stylus pen ya. Ya kayak Samsung segala macam kan pakai stylus ya. Ada iPencil misalnya buatan Apple. Nah, plotter, scanner, projector. Nah, kita lihat di sini juga ada digitalizer. Nah, kalau kalian pernah tanda tangan eKTP ya, tanda tangannya kan bukan di kertas ya, tapi di kayak media digital gitu yang nanti langsung tertulis secara digital. Nah, proyektor, speaker dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, jawaban yang benar adalah ini ya, proyektor, printer dan speaker. Kenapa nggak ini? Karena scanner itu alat input. Tahu scanner ya? Scanner untuk nyekan kertas. Nah, itu kan alat input untuk mengirim data ke dalam komputer, bukan menampilkan data. Nah, kalau proyektor jelas menampilkan output, printer mencetak ya, menampilkan, menghasilkan, speaker juga menghasilkan suara, itu alat output. Nah, jangan sampai salah penggunaan input dan output ya, ini bahaya sekali. Nah, pernyataan berikut yang benar kecuali mana? Nah, yang benar adalah yang kecuali 1 MB sama dengan 8192 bit. Nah, 8 GB itu sama dengan 8192 MB ya. 1 GB sama dengan 1024 MB. Nah, berarti 8 GB ya 1024 kali 8. Nah, ini jawabannya. 3 byte sama dengan 24 bit ya. 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, 3 byte berarti 8 kali 3. Nah, 1 MB sama dengan 8192 bit. Ini salah ya. Karena 1 MB itu sama dengan 1024 byte.
1 byte sama dengan 8 bit. Berarti 1024 dikali 8 berapa itu sih? Oke, nah 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Nah, berarti 1024 kali 2 ya, hasilnya ini ya. Nah, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, ini benar. Oke. Nah, ini tugas kalian menghitung benar enggak ya, benar enggak ini jawabannya. 1 MB ya sama dengan 1 MB sama dengan 1024 byte. Nah, 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, berarti berapa ini? Bener nggak ini jawabannya? Coba dihitung. Ini tugas ya, tugas. Nah, kepanjangan dari WiFi, apa kepanjangannya? Nah, semua orang pasti tahu WiFi ya, tahu internet, pakai WiFi. Kalau ada WiFi, pengen tahu kali, kepo sekali soal tentang passwordnya. Nah, apa sih kepanjangan WiFi? Ada yang bilang WiFi, ada yang bilang WiFi, ada yang bilang Wi-Fi. Nah, apa sih kepanjangannya ya? Jadi jawaban yang benar adalah wireless fidelity, bukan yang lain-lain. Ini yang lain hanya buatan saya saja. Apalagi wireless Firefox ya. Firefox itu kan browser internet. Oke. Nah, wireless fidelity, jangan salah. Nah, makanya bilang Y-nya itu wireless, V-nya itu fidelity. Ada yang bilang Wi-Fi kan, ada yang bilang Wi-Fi. Nah, sebenarnya yang benar Wi-Fi sih, karena Y wireless, V fidelity. Nah, tapi kalau dalam aksen Inggris kan I itu membaca I, jadi Wi-Fi kalau dalam satu kata. Oke. Nah, jangan salah ya, ini kan sangat umum sekali masa WiFi nggak tahu kan. Nah, sistem file yang disediakan oleh Windows XP dalam format hard disk adalah yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah NTFS dan FAT. Saya bilangnya FAT, mungkin kalau kalian mau bilang FAT ya terserah ya. FAT itu artinya gemuk. Nah, apalagi FAT dan slim ya. Oke, FAT ini bukan artinya gemuk ya, FAT ini kepanjangan. Nah, kalian cari itu kepanjangannya apa? Masa saya jelasin semua? Nah, sistem dan TV ini enggak, sistem itu bukan, BIOS dan DOS itu bukan ya, bukan file system, DOS itu bukan file system. Nah, hanya NTFS dan FAT. Makanya kalau kalian mau memformat flash disk, nah kan ditanya mau NTFS atau FAT atau FAT32. Ada banyak sekali. Nah, pelajari sendiri di Google. Sedangkan cari FAT itu apa, NTFS itu apa kan. Nah, berikutnya seorang yang dijuluki bapak komputer modern. Siapa? Iya, Charles Babbage ya. Charles Babbage, bapak komputer modern. Nah, kalau Alan Turing ini bapak komputer ya, cuman dialah penemu komputer pertama di dunia, Alan Turing. Nah, jangan salah ya. Nah, kalau Steve Jobs bukan, Steve Jobs kan pendiri Apple, Bill Gates pendiri Microsoft. Kalau Andrew Tate ya saya ya kan. Oke, nah itu ya Charles Babbage kalau yang modern. Kalau yang penemu komputer Alan Turing. Oke, nah jangan salah. Berikutnya penemu sistem operasi Linux. Ya, siapa? Apakah Linus Darwin? Apakah Steve Linux? Nah, jawaban yang benar adalah Linus Torvalds. Linus Torvalds, atau ada yang bilang Linus Torvalds ya. Mirip-mirip lah, tapi itulah ya. Nah, beda ya, apalagi Linus Zuckerberg. Aduh, mati kita. Jangan sampai dimarahi Mark Zuckerberg saya nanti. Charles Linus, Charles Darwin, Linus Darwin. Oh my god. Ya, jadi jawaban yang benar adalah Linus Torvalds. Jangan salah. Nah, komputer pertama dinamakan apa? ENIAC. Oke, ENIAC. Jangan salah ya. Apalagi Ensure itu susu ya kalau nggak salah ya. Nah, bukan Lumix ya. Lumix ini kamera buatan Panasonic, bukan IBM, bukan Unix. Nah, ENIAC. Nah, ENIAC adalah kepanjangan dari ini, bisa dibaca sendiri ya, biar nggak lama saya nyebutkannya. Oke, kita lanjut ya. Ingat-ingat komputer pertama ENIAC, jangan salah. Nah, berikut ini jenis-jenis file extension. Apa? Bisa lihat pilihannya hanya 4 ya. Oh, keenaan kalian nih. Ternyata pilihannya 4 ya, seharusnya 5 dong kayak yang lain. Jawaban yang benar adalah JPEG, GIF, bitmap, PNG, TIFF. Ya, bukan yang lain. Kita lihat yang lain ada benernya juga, cuman perhatikan kalau soal-soal yang jawabannya menumpuk seperti ini, bisa jadi ada satu yang salah sama dia. Nah, exe itu kan untuk program ya, atau executable files. Nah, program yang bisa dijalankan. Bisa dilihat, nah ini ada MPG. MPG itu kan untuk video. Apalagi CDR ya, CDR itu kan untuk CorelDRAW. Nah, bisa lihat lagi MPG ini video. Jadi yang bener total
untuk ekstensi file gambar adalah JPEG, ya, GIF, bitmap atau BMP, PNG, dan TIFF. Ya, JPEG itu JPEG, GIF ya itu gambar yang bisa bergerak. Nah, bitmap atau BMP gambar yang terdiri dari titik kumpulan pixel. Nah, portable network graphic PNG, dan TIFF. TIFF ini biasa untuk kamera digital ya. Oke. Nah, sampai di sini saja ternyata sudah 15 menit lebih. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi minggu depan ya. Ini ada beberapa dan jawaban esainya juga akan kita bahas minggu depan. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Silakan soal-soalnya tadi yang saya tugaskan itu dicari di internet ya seperti apa. Dan jangan lupa ya, jangan telat video ini ditonton, nggak usah pakai skip. Kalau kalian tadi barusan ada nyekip video, nah kalian tonton ulang ya biar benar-benar paham, karena ini penting sekali ilmu ini, dasar-dasar komputer ini untuk kalian ke tahap selanjutnya ya, sebentar lagi kan tamat ya, kuliah, kerja dan sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit ya, makan makanan yang bergizi ya. Dan selanjutnya kita lanjutlah minggu depan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.